Dimakamkan lebih dari 17 tahun, jasad seorang guru ngaji di Subang, Jawa Barat masih utuh. Proses pemindahan makam menggegerkan warga. Video pembongkaran makam almarhum Muhya bin Rudia di Dusun Cikadu, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat ini viral di media sosial karena jasad dan kain kafan almarhum masih utuh serta ada bau harum di jasad almarhum meski sudah dimakamkan selama 17 tahun. Diketahui almarhum meninggal usai melaksanakan sholat asar. Makam almarhum terpaksa dipindahkan karena kondisinya yang sudah tidak layak, mengingat almarhum merupakan tokoh masyarakat setempat. Makam almarhum dipindahkan ke pemakaman Pasir Naan yang lokasinya tidak jauh dari makam pertama. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Bapak Aceh Kosasih, penggali makam yang juga merupakan murid almarhum Muhya. Selamat malam Pak Aceh. Malam, Bu. Baik, Pak Aceh, bisa Anda ceritakan seperti apa ketika Anda menggali makam guru Anda? Bisa Anda ceritakan bagaimana ketika Anda menggali makam guru Anda dan menemukan ternyata jenazahnya masih utuh dan kain kafannya pun masih utuh? Ya, saya pas lagi gali kubur itu makam guru saya sendiri, saya jadi terharu melihat mayat masih utuh gitu, Bu. Masih utuh dalam keadaan utuh gitu. Pak Aceh, Anda kesehariannya almarhum ini sebelumnya sebagai apa? Pengajarkah atau tokoh masyarakatkah? Saya sebagai sehari tukang tani, Bu, tukang jualan. Tukang jualan deh. Maksud ya, saya almarhum guru Anda ini dulu mengajar apa, Pak? Mengajar ngaji Al-Quran. Kita bisa di Al-Quran sama saya. Oke, berarti warga di sana biasanya diajarkan oleh beliau? Iya, semua, hampir semua itu. Hampir semua masyarakat kampung Cikadu, hampir semua, Bu, sama beliau. Di mana biasanya mengajar, Pak? Mengajarnya sudah maghrib, kan? Sesudah sholat sembahyang maghrib, baru ngaji di atas masjid dia, di sesudah maghrib. Beliau ini almarhum sehari-harinya ketika hidup bekerja sebagai apa, Pak? Dia sehari-harinya penjual bedong, penjual golok sehari-harinya tuh. Penjual apa, Pak? Penjual golok. Oke, kesehariannya ya, selain menjadi guru ngaji ya, Pak ya? Iya. Oke, biasanya boleh cerita tidak Bapak Aceh ketika beliau mengajar itu seperti apa? Biasa pas lagi ngajar dia baik sekali, Bu. Baik sekali dia. Pas lagi ngajar itu baik sekali dia tuh. Sama murid-muridnya itu semua baik sekali itu. Baik, Pak Aceh, ketika almarhum meninggal dunia 17 tahun yang lalu, Anda ikut menguburkan? Ikut. Bahkan gotongnya saya sih tahu, Bu. Waktu mau pupusnya itu almarhum, udah sembahyang asar kan, saya ada di sana, ada di masjid itu. Ada di dalam masjid, saya ikut nguburnya itu. Baik, ketika itu meninggalnya setelah sholat asar ya, Pak ya? Iya, setelah sembahyang asar. Baik, Pak Aceh, mungkin Bapak boleh mengingat kembali seperti apa guru Anda almarhum ini ketika masa hidupnya, Pak Aceh. Boleh diceritakan, Pak Aceh? Ya, ceritanya almarhum itu waktu masih hidup itu masih bagus itu, Bu. Di toko itu, di masyarakat itu bagus sekali itu. Baik, Pak Aceh, Anda bisa ceritakan tidak ketika Anda menggali makam guru Anda almarhum, dikatakan jenazahnya dan kain kafannya untuk jasad yang sudah dimakamkan selama 17 tahun ini masih terbilang utuh dan disebutkan sempat tercium bau harum. Boleh diceritakan, Pak?
Ya, waktu diangkat itu almarhum itu kain kapannya masih utuh, cuma keadaan kotor Bu sama tanah gitu kan. Iya. Bekasnya kain kapan itu tanah itu kayak dikasih minyak, itu kan rontok sendiri itu Bu, rontok sendiri itu bagus itu di bawahnya itu. Bau wanginya seperti apa, Pak? Apa Bu? Bau wanginya, bau harumnya. Wanginya seperti kalau itu kayak minyak kasturi itu. Tapi orang yang megang, tapi kalau nggak yang megang itu nggak ada, nggak ke harumnya itu nggak ada. Yang kalau orang yang megang itu pasti itu harumnya itu kayak minyak kasturi itu. Baik, Pak Aceh, Anda sebelum memindahkan jenazah guru Anda sudah pernah memindahkan jenazah lain sebelumnya, Pak Aceh? Sudah Bu. Boleh dibandingkan, mohon maaf Pak Aceh, mungkin boleh dibandingkan dengan jenazah guru Anda yang sudah dimakamkan selama 17 tahun. Ya, itu udah waktu mindahkan satu orang yang dari Tanjung Siang kan, dari desa Tanjung Siang, pindah ke sini, dia copot semua Bu. Itu baru 2 tahun itu, baru 2 tahun itu copot semua tulang-tulangnya itu. Baik, tapi ini 17 tahun namun masih sangat utuh ya Pak ya? Iya, masih utuh itu, 17 tahun masih utuh. Baik, ketika mulai menggali itu Pak, boleh diceritakan mulai tercium bau harum itu ketika pada saat jenazahnya sudah terlihat atau bahkan sebelum itu Pak? Ya, waktu gali itu banyak kan orang-orang itu Bu. Pas lagi gali makam itu banyak orang kan gentian sama orang-orang. Tanpa upas udah dalam. Saya turun langsung sendiri sama kawan 3 orang tuh. Langsung sama kawan 2 orang, saya sendiri langsung turun ke bawah. Dia nggak mau dia turun ke bawah karena takut ada baunya gitulah. Kemudian Pak? Ya. Ya Bu. Ya, kemudian saat ada satu rekan Anda yang menolak untuk turun, terus kemudian Bapak akhirnya bertiga turun dengan teman. Ya, punya teman kan yang 2 orang itu waktu di dalam itu kan 3 orang. Yang 3 orang itu malah yang di atas itu ngasih sarung tangan sama saya nolak tuh nggak terima sarung tangan itu karena mungkin saya kan sama guru itu nggak mau biarin kalau mau busuk mau enggak gitu kan, saya sama guru itu simpati gitu, itu aja Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Aceh Kosasi atas kisahnya dan pengalamannya untuk berbagi bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak Aceh.